Senjata makan tuan. Gara-gara tuding Brigadir J memiliki kepribadian ganda, tim Ferdy Sambo bakal didenda 200 juta dan dapat dipidanakan lagi. Saudara Joshua nih melakukan kegiatan malam semacam itu seperti tadi. Mohon izin majelis, bukan yang ditanyakan oleh penasihat hukum, tidak ada relevansinya urgensi tentang ada data. Kita mencari tentang kebenaran saja di sini. Ada yang begitu. Apa yang mau ditanyakan dari penasihat hukum? Tadi yang mulia, sebenarnya kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sikap dan perilaku korban. Kemudian dalam kaitannya apakah kemudian dengan sikap dan perilaku demikian ada potensi-potensi atau indikasi? Kalau potensi itu kan belum terjadi. Jadi begini. Karena sebentar. Baik yang mulia. Silakan ditanyakan apa yang diketahui oleh para saksi ini. Tetapi di sini pembuktiannya adalah pasal yang didakwakan di sini 340 dan 338 ya kan, bukan asusila. Joshua ini ketika direkrut menjadi anggota polisi itu ya, hasil psikolognya bagus, makanya diterima jadi anggota BRIMOB di tahun 2013. Di tahun 2019 hasil psikolognya ketika seleksi ajudan bagus. Di tahun 2020 atau 2021 ketika Ferdy Sambo menjadi Kadif Propam, hasil psikolognya juga bagus, makanya dia menjadi ajudan. Dan dia juga menjadi anggota Satgasus, ditugaskan untuk menjadi kepala rumah tangga di rumah. Gak mungkin ini orang memiliki kepribadian ganda. Menghina Joshua memiliki kepribadian ganda sama saja menghina institusi Polri dalam hal ini. Itu hanya testimoni yang, mohon maaf ya, kami duga itu dikondisikan oleh orang-orang tertentu. Untuk apa? Untuk membuat seakan-akan karakter Joshua ini adalah karakter yang antagonis, karakter yang jahat, dan karakter yang sesuai dengan apa yang mereka duga ataupun mereka tuduhkan. Kita gunakan istilah kepribadian ganda kah itu, atau kepribadian disosiatif kah itu, ini sama-sama istilah teknis yang butuh pemeriksaan yang sangat cermat, sangat seksama sebelum kemudian menyimpulkan atau mendiagnosa seseorang sebagai pengidap kepribadian disosiatif. Nah, jadi ketika misalnya dari sebuah hasil analisis psikologi forensik muncul dua pandangan yang berbeda dari dua orang yang berbeda misalnya tentang sosok seseorang, tidak bisa disebutkan sebagai kepribadian ganda. Kita baru bisa katakan kepribadian ganda atau bukan itu ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Anggaplah yang bersangkutan sudah tidak ada. Bisakah dilakukan pemeriksaan yang lain? Bisa saja. Metodenya adalah dengan melakukan pemeriksaan wawancara ke orang sekitar, orang yang dianggap kenal. Tapi kita bisa bernalar, orang di sekitar, orang awam yang berada di sekitar mendiang Brigadir Joshua bukanlah orang yang terlatih, yang terdidik untuk berpikir dan mencermati mana itu tanda-tanda orang yang berkepribadian ganda dan mana orang yang tidak berkepribadian ganda. Dengan kata lain, kalau metode yang dipakai untuk mengukur atau memeriksa kondisi kejiwaan mendiang Brigadir Joshua, metodenya ada dengan memeriksa orang-orang di sekitar dia, ya saya khawatir itu jauh dari akurat. Iya, yang meskipun memunculkan kemudian dari misalnya satu pihak menyebut ia memiliki kepribadian yang ramah, penyabar, kemudian di sisi lain ia disebut temperamental, tidak bisa kita simpulkan ia artinya memiliki kepribadian ganda. Begitu? Tidak, setiap orang pada dasarnya punya dua sisi kepribadian tanpa harus menjadi orang yang mengidap abnormalitas tertentu. Contoh saya, kita bedakan dulu, dalam psikologi ada istilah state, ada istilah trait. Trait untuk menunjukkan tentang kondisi kepribadian yang sifatnya ajek, yang relatif permanen. Dimanapun dia berada, pada waktu kapanpun, ia kepribadiannya seperti itu. Traitnya seperti itu. Misalnya saya, ini ilustrasi ya, saya ada di Jakarta, saya ada di Samarinda, tetap saja saya orang introvert. Berarti kepribadian saya, trait saya adalah introvert. Tapi sebagai introvert, tidak 100% saya akan memilih menjadi orang yang katakanlah tertutup atau pendiam. Tempo-tempo saya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Pada lain kesempatan saya bisa berbagi cerita dengan banyak orang. Artinya, tempo-tempo kepribadian saya yang sifatnya insidental atau state saya adalah extrovert. Jadi pada diri introvert ada sisi extrovert. Begitu pula kebalikannya. Tidak menjadi kepribadian ganda. Tapi merupakan manifestasi betapa manusia sesungguhnya hingga derajat tertentu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, mengungkapkan pernyataan mengejutkan soal Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati.
yang bisa dikenakan pidana tambahan jika Brigadir Yosua terbukti memiliki kepribadian ganda. Reza Indragiri mengatakan, apabila pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bisa membuktikan Brigadir J memiliki kepribadian ganda, maka Yosua bisa disebut penyandang disabilitas. Dengan begitu, akan membuat sanksi hukuman Ferdi Sambo CS semakin berat, lantaran mantan Kepala Divisi Profesi dan Penagamanan Polri tersebut, bersama terdakwa lainnya, bisa dipidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ferdi Sambo CS disebut terancam sanksi pidana penjara 2 tahun, dan denda 200 juta rupiah. Karena, apabila benar Yosua memiliki kepribadian ganda, maka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak memenuhi hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada Yosua sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum, tutur Reza Indragiri, dikutip dari Tempo. Psikolog forensik, alumnus Universitas Gadjah Mada dan University of Melbourne itu juga menyoroti tuduhan Yosua pemarah, temperamental, sering ke tempat hiburan malam, hingga kerap minta dicarikan perempuan. Dari sifat yang terakhir itu, bisa dibayangkan, Yosua seolah pecandu seks, ujar Reza Indragiri. Selain itu, Reza Indragiri juga menunjukkan bahwa Brigadir J adalah korban pelecehan seksual. Itu karena, lanjut Reza Indragiri, ada kecenderungan korban pelecehan seksual yang berjenis kelamin laki-laki tidak bisa mengungkap pelecehan seksual yang dialaminya. Akan tetapi, kata Reza Indragiri, tanda-tanda penderitaan korban pelecehan seksual berjenis kelamin laki-laki itu semakin hari semakin nyata, seperti pemarah dan berperilaku serba seksual, dalam hal ini dugem, dan minta dicarikan perempuan. Mulutnya bisa diam 1000 bahasa, tapi tanda-tanda penderitaan yang dia alami akibat kejahatan seksual itu dari hari ke hari kian nyata, tandas Reza Indragiri. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, yang menyidangkan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Selasa, tanggal 8 November tahun 2022 lalu, mempersilakan kubu terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mendalami kepribadian mendiang Yosua. Pendalaman itu dilakukan guna memastikan benar tidaknya mendiang Brigadir J berkepribadian ganda. Namun, hakim menegaskan untuk tidak bertanya hal tersebut kepada saksi saat persidangan. Hakim dan jaksa menyatakan, dakwaan kasus ini merupakan kasus pembunuhan berencana, bukan kasus asusila. Pengacara Ferdi Sambo dibikin terdiam dengan peringatan dari hakim dan jaksa saat persidangan tersebut.